Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik, isu, dan permasalahan kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Ya, topik yang akan kita angkat kali ini adalah bolehkah sholat tahajud setelah sholat taraweh dan witir? Ya, berdasarkan definisi yang ada bahwa sholat tahajud itu adalah sholat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau malam menjelang pagi atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Sementara untuk pengertian dari sholat taraweh adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan. Taraweh bisa diartikan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Dan waktu pelaksanaan sholat taraweh biasanya adalah selepas sholat isya dan dilakukan berjamaah di masjid. Ya, mungkin pertanyaan dasar yang akan saya tanyakan adalah bagaimana kedudukan sholat tahajud, sholat taraweh, dan sholat witir sesuai dengan dasar syar'i Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kedudukan pertama sholat tahajud ya. Jadi sudah disebutkan itu sunnah muakkad karena memang ya semua ulama sepakat itu sunnah muakkad. Kenapa demikian? Ya karena tentu saja sholat tahajud ada di dalam Al-Quran maupun hadis ya, banyak dasarnya di Al-Quran. Itu di surat Al-Isra ayat surat 17 maupun surat Muzammil ayat 20. Jadi dari 2 ayat tadi, yang pertama di surat Al-Isra itu Bani Israel itu menyebutkan tentang fungsi daripada sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafitalaka asa basaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi fungsi daripada sholat tahajud itu adalah Allah menjanjikan buat orang yang sholat tahajud itu akan diangkat derajatnya, ya, derajat ketakwaannya tentu saja ya. Jadi dengan demikian kemudian mengenai waktunya itu ada di surat Muzammil tadi disebutkan ya. Jadi mengenai waktunya kapan menjalankannya. Jadi syaratnya pertama tentu saja adalah bangun tidur ya, setelah tidur ya. Kemudian yaitu setengah malam atau sepertiga malam itu pilihannya salah satu ya buat siapa yang kuat itu. Jadi di situ kedudukannya adalah sunnah muakkad. Kemudian sholat witir. Sholat witir ini antara ya, kalau tadi sholat tahajud itu sepakat sunnah muakkad, kalau sholat witir itu ulama berbeda pendapat terbagi 2 golongan. Ada yang mengatakan sunnah ya, sunnah saja, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Yang berpendapat sunnah muakkad itu adalah karena yang sunnah dulu ya, yang sunnah itu adalah yang berpendapat sunnah karena yaitu kedudukannya bisa dilakukan bisa tidak begitu kan ya. Tapi sunnah muakkad itu menjurus ke wajib karena ada beberapa hadis yang terkait dengan witir tadi. Jadi pertama adalah hadis itu tentang bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Allah itu menyukai yang ganjil. Maka lakukanlah sholat itu dalam sholat sunnah dalam total bilangan 1 hari itu dalam jumlah ganjil. Nah kalau sholat wajib itu 5 waktu 17 rakaat udah ganjil. Nah sholat sunnah itu supaya ganjil itu ada witir. Jadi witir itu artinya ganjil. Ya dengan witir kita menyebabkan sholat sunnah kita sehari semalam itu ya, sholat rawatib maupun sholat tahajud, sholat 2 dan lain-lain itu totalnya akhirnya menjadi ganjil gitu. Jadi antara sunnah dan sunnah muakkad. Kedudukannya sebagai pengganjil ya, pengganjil. Ya dan fungsinya jadi seperti itu. Jadi fungsinya pengganjil dan kedudukannya adalah antara sunnah dan sunnah muakkad. Itu beda pendapat 2 golongan ulama. Kemudian ketika sholat tarawih itu kedudukannya adalah sunnah. Ya sunnah karena Nabi Muhammad SAW itu pernah menjalankan 3 malam di masjid, kemudian di rumah itu atas dari yang serumah dengan Nabi Muhammad SAW. Para istri beliau itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad ketika melakukanlah sholat yang disebut sholat tarawih, artinya sholat di antara setelah sholat isya dan sebelum tidur itu. Jadi kedudukannya dia adalah sunnah. Ya, dari ketiga sholat sunnah ini ya, ada sholat tahajud, sholat taraweh, dan sholat witir. Bagaimanakah implementasi pelaksanaannya? Artinya kalau pada bulan Ramadan, khusus Ramadan ya, kita dihadapkan pada sholat sunat khusus yaitu sholat taraweh dan biasanya diakhiri dengan witir. Bagaimanakah kita menjalankan sholat tahajud yang biasa dilakukan? Apakah harus ditutup lagi dengan witir ataukah tanpa witir?
Jadi pertama tahajud itu boleh nggak gitu sebenarnya. Iya, bisa. Jadi ini sering terjadi diskusi sejak 40 tahun yang lalu ya, sering ketemu dengan biasanya santri yang nanya itu. Artinya santri itu yang sekolah khusus di pesantren itu kan dia tiap hari dia memang sudah menjalankan sholat tahajud ya. Kemudian ketika ya istiqomah mereka sudah tahajud sejak kecil ya, sudah dilatih untuk sholat tahajud tiap malam. Nah kemudian Ramadan sudah ada taraweh ya, terus diakhiri witir. Nah ini mereka tanya ke guru-gurunya, memang guru-gurunya ada dua pendapat. Ada sebagian gurunya mengatakan bahwa witir itu penutup, sholat penutup, sehingga dengan demikian sudah sholat witir, jangan lagi sholat tahajud begitu. Tapi ada sebagian guru yang lain tidak masalah, karena sholat tahajud itu kan setelah tidur ya, jadi kita bangun tidur, jadi itu boleh dilakukan gitu. Jadi memang ada dua pendapat seperti itu gitu ya. Jadi kalau dia dilakukan itu boleh, bukan hanya boleh, karena itu kan hukumnya sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad itu berarti sudah mendekati wajib. Jadi dengan demikian ya tentu saja, apalagi sudah terbiasa sholat tahajud, ya dia tentu saja tidak masalah dengan sholat tahajud kembali setelah dia sholat taraweh dan witir, kemudian dia tidur ya. Syaratnya sudah tidur dulu sehingga terputus rangkaian yang tadi. Seandainya witir itu diartikan sebagai sholat penutup, tapi kan sudah diakhiri, sudah kemudian kita tidur, berarti kan kita bangun lagi, itu kita bisa sholat tahajud lagi. Cuman jumlah rakaatnya ya tergantung kemampuannya. Kalau biasanya sholat tahajud itu dilakukan kan kebanyakan 13 rakaat ya dengan witirnya. Tahajud plus witir itu kebanyakan ya kita santri itu kan mereka menjalankan 13 rakaat atau ada 11 ya, antara 11 dan 13 ya dengan witirnya. Maka kalau sudah taraweh dan sudah witir, tentu saja sebelum tidur ya, setelah bangun tidur itu mungkin rakaatnya itu bisa dikurangi, tergantung ya waktunya lah ya, waktunya, karena kan ada kita juga harus sahur dulu kan ya, kita bangun jam berapa harus sahur kemudian sholat, jadi tergantung kesempatannya. Artinya tidak perlu menambahkan witir lagi ya untuk kalau tadinya sudah witir sebelum tidur ya, sudah witir, maka sehari itu witir cukup sekali. Ya, jadi simpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa sholat tahajud setelah sholat tarawih dan witir itu dibolehkan ya, boleh dengan syarat bahwa sudah bangun tidur jadi dan tidak perlu menambahkan dengan sholat witir seandainya setelah tarawih sudah witir sudah ya. Kalau setelah tarawih tidak witir ya harus witir waktu setelah tahajud ya. Itu simbolan yang bisa kita tarik ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.